Pagi pukul 7.30 WIT, kami berangkat untuk melakukan tugas patroli. Seperti biasa, jika rute yang akan kami lalui melintasi pemukiman warga, saya selalu membawa beberapa bungkus permen dan roti kemasan kecil untuk dibagikan kepada anak-anak yang kami temui di jalan. Sekitar pukul 11 WIT, kami melintas di area satu perkampungan. Saat melintas, saya melihat dua orang laki-laki dewasa duduk di depan satu rumah. Walau dengan melirik sepintas, saya melihat raut wajah keduanya sepertinya menunjukkan ketidaksukaannya dengan kami. Dengan gerakan halus, saya membuka pengunci trigger senapan saya. Kemudian, dengan berlakon mengumbar senyuman, saya pun mendekati mereka. Namun tanpa basa-basi, keduanya pergi meninggalkan saya. Kemudian muncul seorang bapak-bapak dari dalam rumah. Saya pun menyamperinya dan menyapanya. Kemudian saya memberinya satu bingkisan kecil. Di selang-seling pembicaraan kami, saya menyelipkan pertanyaan tentang dua orang laki-laki yang tadi duduk di depan rumah. Dengan lugas dan cepat, dia mengatakan, kedua orang tersebut adalah orang baik-baik dan tidak terlibat dengan KKB. Keduanya adalah mahasiswa yang sedang berlibur dan masih kerabat atau keluarganya. Saya hanya manggut-manggut dan tersenyum. Saya paham, bapak-bapak ini berbohong. Dari pernak-pernik dan aksesoris yang dikenakan dua orang laki-laki tadi, jelas terlihat mereka bukanlah mahasiswa. Kemudian, saya bergabung dengan rekan-rekan dan melanjutkan perjalanan. Sambil berjalan, firasat saya mengatakan, kedua orang tadi sedang mengamati kami dari kejauhan. Semoga saja mereka tidak berniat mengikuti kami. Sekitar pukul 16.30 sore, kami beristirahat di dekat area perkebunan warga. Rekan-rekan menyalakan api unggun kecil untuk sekedar mengusir nyamuk Anopheles, salah satu makhluk penyebar maut paling besar di Papua. Saat beristirahat, saya merasa sedikit tidak tenang dan sepertinya khawatir dengan sesuatu yang akan terjadi. Walau sekeliling kami terlihat jelas dan terbuka, setiap posisi saya membelakangi semak-semak, bahagian belakang leher saya selalu terasa dingin. Saya mewanti-wanti rekan-rekan untuk tetap waspada. Satu orang rekan saya minta untuk melakukan pengamatan dan perimeter kondisi medan sekeliling kami. Kekhawatiran saya pun terjawab. Sekitar pukul 17.10 WIT, salah seorang rekan melihat tiga sosok manusia berkelebat di antara semak-semak kira-kira 400 meter di sebelah timur posisi kami. Kami langsung bergerak melakukan pengejaran. Namun sampai radius 400 meter melakukan penyisiran, jejak sosok tiga orang manusia tersebut tidak kami temukan. Pukul 17.55 WIT menjelang malam, kami mendirikan dua tenda untuk beristirahat malam ini. Saya mengarahkan rekan-rekan untuk mendirikan tenda sesuai posisi yang tersirat di dalam otak saya. Usai mendirikan tenda, saya merakit dua paket COD, yang masing-masing berisi dua nanas kecil. Kemudian, satu paket saya letakkan di antara semak-semak di sebelah kiri tenda, satu paket lainnya di sebelah kanan. Masing-masing paket saya hubungkan dengan tali nilon menyerupai jebakan. Sedikit saja tali nilon tertarik, penahan picu granat nanas akan terlepas. Usai merakit nanas dan memposisikan segala sesuatunya sesuai pikiran saya, kami bergeser, menjauh dari tenda kira-kira 70 meter ke sebelah utara. Kami diam dalam posisi tiarap menunggu sosok KKB yang menurut perkiraan saya akan datang malam ini untuk mengeksekusi kami saat beristirahat di dalam tenda. Sampai pukul 22 WIT, tidak ada tanda-tanda kehadiran KKB di sekitar kami. Kejenuhan dan kebosanan mulai merasuki kami.
Seperti biasa, menunggu adalah satu pekerjaan yang sangat membosankan. Apalagi menunggu dalam posisi diam dan tanpa gerakan. Kualitas teropong night vision kami juga sudah mulai meredup karena kekurangan suplai baterai. Sekitar pukul 23:15 WIT, sayup-sayup kami mendengar suara kerasak-kerusuk semak-semak dari sebelah kiri posisi kami. Beberapa saat kemudian, 3 sosok manusia terlihat berjalan mendekati tenda dari arah kiri. Kemudian mereka berhenti di balik pepohonan kira-kira 5 meter dari posisi tenda. Persis di posisi saya meletakkan salah satu paket COD. Saya merasa sepertinya ada yang tak betul. Paket COD yang saya letakkan tak juga meledak. Belum habis rasa heran, 2 sosok manusia muncul lagi dari sebelah kanan tenda dan bergabung dengan rekan mereka. Paket COD yang di sebelah kanan juga tidak meledak. Mungkin Dewi Fortuna masih bersama mereka. Tak satupun kaki mereka yang menyentuh benang nilon. Sesaat setelah mereka memerondong tembakan ke arah tenda, kami pun membalas tembakan ke posisi mereka. Dalam suasana kacau, akhirnya kaki mereka pun menyentuh benang nilon. Seketika paket COD yang berada di sebelah kiri, meledak hingga sampai menggetarkan tanah di mana kami berada. Beberapa saat kemudian kami memberondong tembakan ke arah semak-semak, hingga akhirnya tidak ada lagi suara rintihan yang terdengar. Saya memutuskan untuk tidak menyentuh tempat kejadian atau TKP. Biarlah masyarakat serta penggiat HAM melihat sendiri keadaan dan situasi TKP. Kami akan tetap berada di posisi kami untuk mengawasi lokasi dari kemungkinan adanya KKB lain yang datang menuju lokasi. Toh satu paket COD aktif masih berada di lokasi menunggu mangsanya. Sampai pukul 6:30 pagi, situasi aman dan terkendali. Saya mendekati posisi paket COD yang tidak meledak dan menjinakkannya. Kemudian saya menghubungi satuan organik dan melaporkan kejadian. Kira-kira 1 jam kemudian, suara-suara warga yang datang menuju lokasi mulai terdengar dari kejauhan. Kami pun bergerak meninggalkan lokasi. Kami hantu rimba. Komando.